Mengapa harus ada satu? Qin Yichen mengerutkan kening, kulitnya menjadi sangat bermartabat. Napas itu sangat halus, bahkan di bawah persepsi kekuatan rohnya, tampaknya samar-samar terlihat. Jika bukan hanya di bawah nafas setengah jiwa perang suci, nafas itu terungkap secara samar, bahkan Qin Yichen sulit untuk dideteksi. Saudaraku, pergilah, setengah jiwa perang suci. Qin Yichen berteriak keras, siluet itu melintas, dan 3 roh perang yang terhormat dihancurkan. Segera, tidak ada mutiara neon yang ditinggalkan oleh roh perang yang dikumpulkan, dan siluetnya sudah mundur. Kamu tidak perlu khawatir tentang adik laki-laki, tapi itu hanya setengah jiwa perang suci. Aku yakin kamu bisa menyelesaikannya. Saat Qin Yichen hendak mundur, Jinran tertawa kecil, menghalangi punggung Qin Yichen, seolah dia tidak ingin pergi. Jelas, dia sengaja menemukan setengah jiwa perang suci untuk menguji Qin Yichen, bagaimana dia bisa melepaskannya dengan mudah. Kakak emas menatapku terlalu tinggi, kan? Saya tidak bisa berurusan dengan setengah jiwa perang suci. Kulit Qin Yichen dalam dan suaranya dalam. Saudaraku, yakinlah, ini adalah kesempatan yang malas, bahkan jika kamu tidak kalah, apakah masih ada aku di belakangmu? Jinran terkekeh, tidak sama sekali. Orang ini, mata Qin Yichen sedikit membeku. Melihat postur ini, Jinran sudah waspada padanya. Alasan mengapa dia tidak merobek wajahnya saat itu juga, saya takut dia akan menggunakannya nanti. Namun, jika Jinran masih tidak bisa melihat identitasnya, saya khawatir yang terakhir tidak akan pernah membawanya ke depan. Lagi pula, 10.000 Qin Yichen adalah ras dari keluarga Jinyan, atau jika dia menaungi dia pada saat kritis, Jinran tidak tahan. Qin Yichen juga mengetahui hal ini, tetapi identitasnya tidak dapat diungkapkan. Kalau tidak, saya khawatir Jinran akan mengejarnya dengan segala cara. Apalagi saat ini bukan hanya setengah jiwa perang suci, tapi yang lebih menakutkan adalah atmosfer yang sangat tersembunyi, yang mungkin, jiwa perang suci. Melihat penampilan Jinran, jelas dia tidak menyadarinya. Kalau tidak, bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga semi-sakral, itu tidak akan begitu acuh tak acuh. Bang! Dan pada saat ini, nafas dari jiwa setengah perang suci itu juga mendekat dengan cepat, dan dengan nafas yang tertekan datang, asal sejati antara langit dan bumi ini bergejolak. Saudaraku, kamu adalah orang yang cerdas, jangan mengecewakanku. Merasakan nafas yang mendekat dengan cepat, Jinran berkata kepada Qin Yichen Senseng, ada ancaman dalam nadanya. Dia tahu bahwa Qin Yichen pasti sengaja menyembunyikan napasnya sendiri untuk mencegahnya melihat identitasnya. Namun, jika dia terus melakukannya, bahkan jika dia mengagumi yang terakhir, dia hanya perlu merobek wajahnya dan menjadi musuh. Siu. Dengan suara angin kencang yang pecah, itu hanya usaha sesaat. Dibandingkan dengan siluet yang sebelumnya tidak realistis dan hampir transparan, banyak siluet telah muncul di mata Qin Yichen. Bang! Saat berikutnya, setengah jiwa perang suci itu tidak sama sekali. Dengan sedikit air berlumpur, dengan penindasan yang kuat sudah bergegas menuju Qin Yichen. Siu. Qin Yichen mengatupkan giginya, dengan tendangan tajam di bawah kakinya, tubuhnya dijarah. Dan pada saat yang sama, dia mendorong asal sejati di dalam tubuhnya hingga ekstrim. Detik berikutnya, 2 dampak dahsyat datang bersamaan. Bang! Bang! Di antara setengah perang suci dan perputaran jiwa, jalur ofensif agresif melambai ke arah Qin Yichen. Udara dikompresi di bawah tangannya, membentuk angin yang tak terlihat. Sangat diselimuti Qin Yichen. Pada saat ini, kulit Qin Yichen juga sangat bermartabat. Di kulitnya, ada kilatan logam yang samar, yang tampaknya telah mendorong tubuh tertinggi hingga ekstrim. Namun, meski begitu, angin mengerikan yang bertiup masih membuat kulitnya sakit. Jika diganti dengan peak powerhouse biasa, saya khawatir angin saja sudah cukup untuk merobeknya menjadi berkeping-keping. Bang! Dalam konfrontasi ini, Qin Yichen juga menemukan bahwa tubuh berdaging kuat yang dia banggakan ternyata memiliki rasa sakit yang bertahan lama. Setiap pukulan keras terasa sakit dan mati rasa, samar-samar datang dari atas kepalan tangan. Selain itu, Qin Yichen dapat merasakan bahwa dengan serangan jiwa perang ini, rasa penindasan yang sangat kuat secara bertahap mulai terbentuk. Seng Wei. Merasakan perasaan penindasan yang berangsur-angsur terbentuk ini, kulit Qin Yichen juga sedikit berubah. Roh perang semisakral ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun Seng Wei jenis ini tidak begitu luar biasa, tidak sebaik Ling Tuyao yang melawannya di Tanah Suci Taiha pada awalnya, tetapi Seng Wei adalah Seng Wei, dan itu sama sekali bukan pembangkit tenaga listrik yang terhormat. Jika pembangkit tenaga listrik dari peringkat tertinggi tidak mengembangkan potensi, tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali di bawah kekuatan suci. Bahkan Qin Yichen, jika diselimuti Sein semacam ini, akan memusingkan 10.000 poin. Meskipun dia memiliki si teknik ilahi dan juga si segel ilahi, dengan kekuatan roh, dia dapat menolak prestise semacam ini. Namun, masih ada Jinran yang melotot seperti harimau mengawasi mangsanya dari belakang. Begitu kekuatan roh terungkap,
Dia tidak ragu bahwa dia tidak hanya akan menghadapi setengah jiwa perang suci ini, tetapi Jinran juga akan membunuhnya. Yang paling mengkhawatirkan Qin Yichen adalah dia menyadari bahwa nafas yang sangat halus dan kuat mendekat ke sini dengan cepat. Semangat perang suci. Jika muncul dan ingin melarikan diri, bahkan Qin Yichen pasti akan mengungkapkan kartu haulnya. Kakak Jin, ada Shen Wei di sini. Aku tidak bisa menolaknya. Pada titik ini, Qin Yichen berteriak keras di belakangnya, yang hampir tidak bisa bersaing dengannya, tetapi juga berakhir dengan kekalahan. Saudaraku, jangan sembunyikan kekuatanmu. Selama kamu jujur, Jin ini akan memperlakukanmu sebagai tamu. Jinran dicemooh, tidak sama sekali. Kakak Jin, aku belum bersembunyi lagi. Qin Yichen tersenyum pahit dan diperlakukan terus terang. Saya khawatir bukan hanya Jinran dan Jinyan yang ingin menghadapinya, tetapi seluruh 10.000 pembangkit tenaga listrik. Karena kamu tidak baik, jangan salahkan aku karena salah. Di bawah persepsi spirit power, Qin Yichen menyadari bahwa nafas halus namun kuat telah tiba tidak jauh, dan segera, kulitnya menjadi lebih bermartabat. Akhirnya, Qin Yichen mengatupkan giginya, meninju, dan sosoknya bergerak ke arah lain. Siu. Jiwa setengah perang suci yang bertarung dengan Qin Yichen tidak ragu-ragu, dan terbang seperti kilat, mengejar yang pertama. Anak ini, memang aneh. Melihat adegan ini, wajah Jinran juga muram. Jika Qin Yichen tidak punya rahasia untuk diceritakan, bagaimana dia bisa meninggalkannya di sini?